Selamat siang, saudara-saudari, para hamba Tuhan, dan juga rekan-rekan guru dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Kita akan belajar ya, lagu untuk kebanyakan kita adalah lagu baru. Lagu ini berjudul Di Yerusalem Baru. Syairnya ditulis oleh pendeta Timothy To ya, dengan nada Bethel Hymn. Bethel Hymn ini adalah kelompok yang mengabarkan Injil di Tiongkok, termasuk John Sung, Dr. Andrew G. Kita akan belajar, tadi sudah dipelajari oleh P.I. Julimin dan Saudari Carita. Silakan P.I. Julimin memimpin kita. Kita penjara yang sedang menuju tanah Tuhan. Kita sedang lewati padang gurun, Menuju rumah yang melampaui langit dan bintang, di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Para kudus keliling tatanya di tanah mulia, tiada keluh kesah, air mata dan sedih. Tapi kidung menekap keluar dari setiap lidah di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Kita makin dekat menuju negeri yang kian nyata. Maukah kau gabung ke kota terang itu? Apakah namamu ada di kitab kehidupan di Yerusalem baru? Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Satu kali lagi. Kita penjara yang sedang menuju tanah Tuhan. Sedang melewati padang gurun, Menuju rumah yang melampaui langit dan bintang di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Para kudus keliling tatanya di tanah mulia, tiada keluh kesah, air mata dan sedih. Tapi kidung menang kekal keluar dari setiap lidah di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Kita makin dekat menuju negeri yang kian nyata. Maukah kau gabung ke kota terang itu? Apakah namamu ada di kitab kehidupan di Yerusalem baru? Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. bersuka seru hosana, dia raja segala raja di Yerusalem baru. Hanya wanita ayat 3. Makin dekat menuju negeri yang kian nyata,
Maukah kau gabung ke kota terang itu? Apakah namamu ada di kitab kehidupan? Di Yerusalem baru sama-sama. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja. Di Yerusalem baru, sama-sama ayat 3. Kita makin dekat menuju negeri yang kian nyata. Maukah kau gabung ke kota terang itu? Apakah namamu ada di kitab kehidupan? Di Yerusalem baru. Haleluya, penuhi sorga, para kudus telah pulang ke Yerusalem, ke Yerusalem, ke Yerusalem. Bersuka seru hosana, dia raja segala raja. Di Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha tahu, yang maha hadir bahkan maha kuasa, pencipta kami dan juga juru selamat kami melalui Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Kami datang bersyukur untuk siang hari ini kami dapat diberi kesempatan untuk memuji Engkau melalui nyanyian di kota Yerusalem baru. Kiranya Bapa, apa yang kami pujikan dapat berkenan pada Engkau. Kami sadar Engkau Allah yang kudus, kami orang berdosa. Mohon pengampunan dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Kiranya persekutuan ini dapat memuliakan nama-Mu, karena kami bukan hanya dikuduskan darah Yesus, tapi diurapi oleh Engkau melalui Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Di tangan kita sudah ada buklet ya, Wahyu. Kita akan membaca dari pasal 15 ya, pendahuluan dari penghakiman cawan murka Allah atau mangkuk ya, masing-masing satu ayat, karena ini hanya 15. Pasal 15 ini ayat pasal yang paling pendek ya, hanya terdiri dari 8 ayat saja ya. Saya akan mulai pasal 15 perikop yang ke-11 ya. Tidak diberi halaman ini ya, buku ini. Ya, pendahuluan dari penghakiman mangkuk ataupun cawan. Pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya. 8 ayat saja. Kita baca satu orang satu ayat. Ya. Sama-sama atau satu orang satu? Oke. Kita baca sama-sama. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini, karena hanya 8 ayat. 1, 2, 3. Dan aku melihat tanda lain di sorga, besar dan ajaib. 7 malaikat memiliki 7 malapetaka terakhir, karena di dalamnya dipenuhi murka Allah. Dan aku melihat seolah-olah lautan kaca bercampur dengan api, dan mereka yang telah menang atas binatang itu, dan atas patungnya, dan atas tandanya, dan atas bilangan namanya, berdiri di atas lautan kaca, memiliki kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa budak Allah, dan nyanyian anak domba dengan mengatakan, besar dan ajaib pekerjaanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar jalanmu, Raja orang-orang kudus. Kepada siapa yang tidak takut kepadamu ya Tuhan, dan memuliakan namamu, karena hanya Engkau yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan menyembah di hadapanmu, karena penghakimanmu menjadi nyata. Dan setelah itu aku melihat, dan lihatlah bait suci, yaitu kemah kesaksian di sorga dibuka, dan ketujuh malaikat itu keluar dari bait Allah dengan ketujuh tulah itu, berpakaian lenan putih dan murni, dan dada mereka diikat dengan ikat pinggang emas. Dan satu dari 4 binatang itu memberikan kepada 7 malaikat 7 cawan emas penuh dengan murka Allah yang hidup selama-lamanya. Dan bait suci dipenuhi dengan asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam bait Allah sampai ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu digenapi. Nah, kita bersyukur bahwa ini merupakan wahyu
dengan pasal paling singkat ya. Hanya 8 ayat. Yang pertama, kalau kita lihat, Yohanes bersaksi bahwa dia melihat di surga ya, suatu tanda. Tanda ini bukan hanya tanda biasa, tapi tanda yang besar, bahkan tanda yang ajaib. Ya, kata tanda itu sama dengan mujizat ya, mujizat ya, tolong dicatat, mujizat, tanda ya, dan juga keajaiban itu satu hal yang sama sebenarnya. Kalau keajaiban terjadi itu memberikan kita tanda. Nah, kemudian kita lihat ada 7 malaikat. Karena kata seri 7 ini terus ya kita lihat ada di kitab Wahyu. Nah, ketujuh malaikat ini adalah 7 malaikat yang akan menumpahkan, dikatakan di sini satu, ada yang menerjemahkan sebagai cawan ya, cawan. Ada yang menerjemahkan sebagai mangkuk. Nah, kalau kita lihat bahasa Yunaninya itu adalah kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa juga sebagai piala. Ya, piala kan? Jadi orang bertanding dia punya piala. Kenapa dikatakan cawan? Kenapa dikatakan mangkuk juga? Kalau cawan tuh biasanya itu agak agak sempit ya. Kalau air di dalamnya mau dituangkan tidak secepat ya kalau disebut mangkuk ya. Kalau mangkuk ya di dalamnya itu lebar ya, bukanya lebar. Kalau isinya dituangkan itu cepat. Itu maksudnya begitu. Nah, kenapa di sini ada istilah cawan, ada istilah mangkuk. Bahasa Inggrisnya bowl ya. Tapi bahasa aslinya tuh piala, ya, piala kan? Ya, seperti orang bermain pertandingan mendapatkan piala. Sebenarnya piala yang kita punya itu sebenarnya itu piala ya. Sebenarnya itu bentuknya piala, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga orang sekarang nggak melihat piala itu sebagai piala. Kalau kamu lihat sepak bola itu piala loh. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, piala ini isinya murka Allah ya yang tidak ada campurannya. Nah, kemudian murka ini dituangkan ke bumi ya, karena ada seri 7, sudah kita pelajari 7 materai dibuka. Kemudian 7 sangkakala sudah ditiup. Ya, 6 sangkakala sudah ditiup, tapi sangkakala kalau kita lihat ya, sangkakala ke-7 ditiup. Itu sebenarnya persiapan ya untuk kalau kita lihat di perikop yang lalu. Mari kita lihat ya di bagian sebelumnya, persis di tengah-tengah ini, tengah ini ya, itu ada trompet ke-7. Jadi waktu trompet ke-7 pasal 11 ya ayat 15 sampai 19, ketika malaikat ke-7 membunyikan trompetnya. Jadi ini sebagai persiapan dari 7 mangkuk ya yang akan dituangkan oleh para malaikat ya di pasal 16. Jadi selalu begitu ya, selalu ada malaikat ke-7 ya ataupun materai ke-7. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya juga ya. Pada saat materai ke-7, sayang ini tidak ada halaman, nanti akan kita kasih halaman. Ini materai ke-7 ini. Materai ke-7 dibuka, itu persiapan untuk trompet. 7 trompet, paham ya? Isinya setengah jam di surga hening. Ya, ini materai ke-7. Yang terjadi itu di surga, bukan ada penghakiman, penghukuman, tidak ada. Hanya persiapan untuk ya, 7 trompet itu diberikan. Jadi selalu begitu ya. Materai kan ada 7 kan, 6 sudah selesai. Nah, yang ke-7 ini sebagai persiapan 7 trompet berikutnya. 7 trompet, 6 trompet sudah ditiup. Trompet ke-7 ini ya persiapan dari 7 cawan. Nah, tapi kalau 7 cawan, kalau kita lihat ya minggu depan kalau Tuhan izinkan kita pelajari, itu semuanya berisikan tulah. Ya. Kalau yang materai ke-7 bukan tulah, ya persiapan. Kalau trompet ke-7 juga bukan tulah tapi persiapan. Nah, kita lihat ya, kembali ke teks kita. Nah, ini persiapan yang di surga. Pada saat itu, apa yang terjadi? Ada manusia di sini yang diselamatkan. Mereka berdiri di lautan kaca.
ya, bercampur dengan api. Jadi lautan kaca itu seperti air ya. Air itu menjadi, kalau di zaman sekarang ya, beku. Menjadi apa? Beku. Kalau kamu lihat ya, ada seperti meja yang ini ya, yang terang begini, orang bisa berdiri. Itu sebenarnya air yang beku. Ya, dibuat beku dan sehingga orang bisa berdiri di situ. Tapi sebaliknya, di sebelahnya itu ada api. Nah, ini menandakan yang selamat itu di atas lautan kaca, di atas lautan kaca. Kemudian yang binasa itu ada di mana? Di posisi yang ada api. Nah, yang ada di lautan kaca, kamu lihat di ayat kedua, mereka ini sudah menang atas binatang itu dan atas patungnya, karena patung binatang itu nanti kamu lihat ya, dibuat berbicara. Ya, mereka menyembah patung di pasal 13. Ya, di pasal berapa? Ya, coba kamu lihat di pasal 13. Antikristus ya dan nabi palsu. Jadi patung itu dibuat dapat berbicara. Ya, dibuat hidup sehingga semua orang menyembah dia. Dalam pasal 13 ayat 15 saya bacakan, dan dia memiliki kuasa untuk menghidupkan patung binatang itu agar patung binatang itu berbicara dan menyebabkan sebanyak yang namanya ya tidak ada di kitab kehidupan menyembah patung binatang itu. Ya, kalau tidak mau menyembah, yang tidak mau menyembah patung, pasti ya mereka akan dibunuh mati. Ingat ya, pasal 13 ayat 15. Nah, jadi yang mengalahkan binatang itu, siapa binatang itu? Antikristus, ya. Patungnya melambangkan juga antikristus, tandanya juga antikristus. Kemudian bilangannya masih ingat berapa? 6 kan? Nah, jadi mereka ini menang, diberi hak berdiri di atas lautan kaca. Nah, mereka memiliki kecapi. Nah, kecapi itu seperti gitar yang kecil ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Jadi di sini nyanyian Musa itu di mana? Tolong dicatat di Keluaran 15. Ya, Keluaran 15 pada saat mereka sudah masuk ya ke ini ada Laut Merah kan. Jadi waktu mereka dikejar oleh Firaun, Firaun itu tidak bisa ya, mengejar mereka karena keretanya dibuat terhalang. Jadi orang Israel berjalan di Laut Merah sampai mereka menyeberang, ya, sampai di seberang dari Laut Merah. Nah, laut itu ditutup oleh Tuhan dan Firaun dan semua pasukan khususnya mati di Laut Merah. Nah, pada saat itulah di Keluaran 15 ada nyanyian Musa. Ada apa? Ya, coba kita lihat ya, Keluaran 15 nyanyian Musa. Jadi mereka ini menang ya, yang membuat mereka menang sama sekali tidak ada yang namanya mereka keluar yang namanya pasukan, tidak ada. Tidak keluar senjata. Ya, tapi mereka hanya menantikan pertolongan Tuhan. Oke. Ini di pasal yang ke Keluaran 15. Oke, di situ ya. Ada nyanyian mereka yang berhasil menyeberangi ya Laut Merah. Ayat 1. Pada waktu itu, ya, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini untuk Tuhan yang berbunyi, nah, baiklah aku menyanyikan untuk Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ya, ke dalam laut. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dinyanyikan nyanyian Musa, ya kalau kita lihat bahasa Indonesia sering menggunakan kata hamba ya. Sebenarnya kata aslinya tuh budak ya. Budak itu bahasa asli itu berarti ya bahasa Yunani yaitu doulos ya. Nah, kemudian yang berikutnya nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba. Siapa nih anak domba? Di Wahyu itu paling sering namanya Yesus disebut anak domba. Ingat ya, di dalam Wahyu ya. Gelar yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus di kitab Wahyu, dia adalah anak domba. Dengan mengatakan, ini penting disimak ya, mereka menang, yang dinyanyikan itu bukan tentang diri mereka, tapi tentang Tuhan. Lihat ya, fokusnya siapa? Tuhan ya. Nah, kalau kita memuji Tuhan, sebenarnya intinya ada 3. 1, sebut namanya. Ya, sebut apa? Namanya. Ya, karena nama-nama Tuhan di Alkitab itu lebih dari 365 nama dan gelar ya dari Tuhan kita. Yang kedua, sebut apa? Sifat-sifatnya. Sifat
sifatnya. Yang ketiga, sebut apa? Perbuatannya. Ya, dalam Alkitab ataupun perbuatan Tuhan untuk kita. Nah, kamu lihat di sini ya. Yang coba kita baca sama-sama. Nyanyian mereka. Besar dan ajaib pekerjaanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi pekerjaan Tuhan disebut, sifatnya Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa. Kemudian sifatnya yang lain, adil dan benar jalanmu. Nah, kemudian gelarnya raja-raja orang-orang kudus. Jadi begini ya, orang-orang yang menang di sini disebut orang-orang kudus. Tidak seperti gereja Roma Katolik yang hanya memberikan titel ya orang-orang kudus, santo-santo dan santa-santa untuk orang yang sudah mati. Itu gereja Roma Katolik ya. Doktrin mereka menyimpang dari Alkitab. Karena di gereja Roma Katolik itu orang yang mati, ya mereka itu disebut langsung masuk surga kalau dia orang kudus, dan kelebihan amal. Kelebihan apa? Sehingga amalnya itu ditabung di bank surga, dan orang yang katanya sudah menjadi anggota gereja, tapi mereka itu hidupnya tidak sesuai firman. Kalau mati, ya seperti agama-agama yang lain, itu belum bisa masuk ke surga. Mereka ditempatkan di api penyucian. Di mana? Disiksa-siksa dulu. Ya, baru setelah siksaan itu selesai, mereka bisa ke mana? Ke surga. Itu doktrinnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam pengajaran ini, orang-orang kudus ini waktu kita percaya Yesus itu sudah orang kudus. Ya, mari kita buka ya di dalam surat-surat Rasul Paulus. Ya, contohnya kalau kita mau baca, ambil saja surat yang mana. Ya, kalau kita lihat ya di dalam surat kepada orang-orang kudus. Ya. Kita lihat ya. Ambil saja surat Kolose, ya kan? Kolose ya. Orang percaya yang masih hidup itu sudah santo-santo dan santa-santa. Coba baca ayat 1 dan 2. Pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi jelas ya, barang siapa yang sudah percaya Yesus, dia sudah dikuduskan ya. Nah, dengan apa kita dikuduskan? Kalau kita lihat di sini, mereka ini mengalahkan binatang dan nabi palsunya dengan apa? Pernah disinggung sebelumnya ya. Hanya dengan satu cara, dengan darah anak domba. Dengan apa? Darah anak domba. Ya, kita ditebus, kita dibeli dengan darah anak domba. Jadi di sini orang-orang kudus, ya, kita punya raja kita adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapakah yang tidak takut kepadamu ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Jadi kata takut dan kata memuliakan biasanya digabungkan ya. Kalau kita mengatakan kita takut Tuhan, pasti kita memuliakan Tuhan. Artinya begini, kita takut bukan kita takut ya, seperti orang yang menyembah berhala. Mereka takut kepada dewa mereka, mereka takut dewa mereka itu melaknat mereka. Kalau kita tidak, ya kita sudah percaya, kita takut ya bukan Tuhan menghukum kita, tapi kita takut kita tidak memuliakan nama Tuhan. Contohnya begini, kita sudah orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus. Jadi orang akan menjelekkan bukan nama kita, tapi nama Tuhan Yesus. Mereka bilang, loh, orang percaya Yesus kok seperti itu? Lebih baik saya kan? Saya tidak percaya Yesus, saya lebih baik daripada dia. Paham ya? Jadi di sini kata takut ada hubungannya dengan mulia. Jangan sampai mencemari nama dari Tuhan kita. Ya, di zaman dulu, tahun 80-an, orang yang paling berkuasa di Indonesia namanya Pak Harto. Ya, cucunya yang paling besar pernah menjadi sorotan wartawan. Karena dia naik pesawat terbang, dia hanya bawa barang dengan tas kresek. Tas apa? Kresek. Jadi waktu kecil juga dia mengejar layangan katanya. Jadi nggak sesuai dengan dirinya yang merupakan cucu dari seorang presiden. Ya, yang harus ya menjaga kehormatan dari kakeknya.
Jadi seperti kita juga ya, kalau kita orang Kristen, kita harus betul-betul ya menjaga kehormatan, bukan kehormatan kita, tapi kehormatan dari Allah kita. Disebut lagi yang berikutnya, karena hanya Engkau saja yang kudus. Ini penting sekali ya. Hanya dalam Alkitab, Allah yang kita sembah ditekankan dia adalah kudus. Kalau orang lain mengatakan Allah mereka besar. Ya, kalau kita tidak. Allah kita memang ya, dia tidak bisa diukur ya kebesarannya karena infinite, tidak terbatas, tapi yang ditekankan adalah kudus. Makanya kekudusan itu harus dicapai dengan darahnya Yesus. Dengan apa? Kalau tanpa ada darah Yesus, dosa-dosa kita tidak bisa dihapus. Nah, kemudian yang berikutnya, semua bangsa. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kata bangsa, bahasa, kaum ya, akan datang dan menyembah di hadapanmu karena penghakimanmu itu nyata. Jadi di sini Allah itu kudus, Allah itu adil, Allah itu kasih, yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak percaya, yang menolak Yesus pasti akan dihakimi dan dihukum. Itu kuncinya ya. Kita selalu mendengarkan bahwa Allah kita itu kasih. Tapi sebaliknya jangan lupa, dia adalah adil. Ya, kalau dia hanya kasih, Allah itu bisa lemah. Tapi kalau dia kasih, dia juga adil, maka keadilannya itu membuat Yesus mati, tapi orang yang tidak mau menerima keadilan yang dinyatakan dalam salibnya Yesus, maka kita yang akan bagaimana? Dihakimi, dihukum sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi yang pertama ya, ada tanda ajaib di surga, dia melihat malaikat, kemudian bukan hanya itu, ya malaikat ini sebenarnya siap-siap melaksanakan tugas, nanti kita bisa lihat di bagian bawah ya, malaikat itu apa yang mereka kerjakan, ayat 5. Dan setelah itu aku melihat, ya bukan sampai di kata melihat ya, dan lihatlah. Garis bawahi itu, di Alkitab tuh selalu ya, ada dua hal ya terjadi, misalnya Yesus mengatakan, datanglah dan ikutlah aku. Tidak hanya satu perintah loh. Datanglah dan ikut. Jadi Yohanes di sini dia melihat, tapi dia ingin kita juga melihat. Ya, melihat apa? Di bait suci di surga. Nah, bait suci ini disebut bait suci, disebut bait Allah. Nah, juga disebut sebagai apa? Ayat 5 di sini, kemah kesaksian. Penting ini sini ya, kesaksian ya. Nah, kata kesaksian ini ada hubungannya dengan martir. Ya, Yesus bersaksi bahwa dia Allah, dia disalibkan. Ya, kalau kamu ditanya mengapa Yesus disalibkan, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai putra Allah. Orang Yahudi bilang dia menghujat dan dia pantas ya disalibkan, dihukum mati. Ya, paham ya? Jadi kesaksian-kesaksian kita orang Kristen bisa menyebabkan kita itu ya bukan hanya dibenci tapi bisa dibunuh. Ya, itu namanya kesaksian itu martir, apa? Martir ya, ingat ya. Nah, kemah kesaksian di sorga itu dibuka dan 7 malaikat ini keluar dari bait Allah, bait suci, dengan 7 tulah yang akan kita pelajari nanti di pasal 16. Mereka di sini, kamu lihat ya, ciri khas malaikat itu berpakaian lenan putih. Pada zaman itu pakaian yang paling halus, paling bagus tuh namanya lenan. Ya, namanya apa? Ya, karena pada zaman itu untuk membuat pakaian, satu bisa dari kulit domba ataupun bulu domba bisa ya, atau dari kapas. Dari apa bedanya kapas dengan kapuk, tahu nggak? Dua tanaman yang berbeda loh. Kalau kapuk itu pohonnya besar, pohonnya apa? Besar sekali ya. Kalau kapas ya kecil ya, seperti ya tanaman teh gitu ya. Jadi kapas dan kapuk beda. Nah, di antara itu ada lagi yang lebih baik, namanya linen. Namanya apa? Nah, linen. Kadang-kadang kalau kita pergi ke toko pakaian yang bagus ya, seperti Uniqlo, kadang-kadang dia ada jual yang namanya linen. Ya, pakaian apa? Linen. Beda ya. Jadi linen ini putih. Kenapa putih? Lambang dari kesucian, itu putih. Yang kedua, murni, tidak ada campuran. Nah, sekarang yang kedua, bukan pakaian malaikat itu hanya putih ya, dan dari linen, dada mereka sebenarnya malaikat ini roh, tapi di sini ditampakkan mereka punya badan. Punya apa? Kalau tidak diperlihatkan mereka punya badan, kita nggak bisa melihat malaikat loh. Kemungkinan di sini ada malaikat, kita nggak tahu. Kecuali mereka diperintahkan Allah menampakkan diri.
Paham ya? Nah, yang berikutnya, ini yang sangat menarik. Coba kamu baca ayat 6b. Dan dada mereka diikat dengan ikat pinggang emas. Kok bisa ya? Biasanya ikat pinggang di mana? Di pinggang. Loh, kok bisa di dada? Ya kan? Ini sebagai lambang bahwa malaikat itu punya tugas yang harus segera dilaksanakan. Punya apa? Ya, ikat pinggang tuh biasanya di sini, tapi di sini mereka punya tugas yang harus dilaksanakan, yaitu 7 cawan murka Allah yang akan mereka tumpahkan satu persatu. Ingat ya, kalau ditanya apa arti ikat pinggang di dada, oke? Jadi ada tugas yang harus segera mereka laksanakan. Malaikat itu kesukaannya melakukan perintah Tuhan. Itu malaikat ya. Nah, kemudian yang ayat 7. Dan 1 dari 4 binatang itu ya, memberikan kepada 7 malaikat 7 cawan emas penuh dengan murka Allah yang hidup selama-lamanya. Jadi di sini dijelaskan lagi, Allah hidup selama-lamanya. Dia selain punya kasih yang menebus orang percaya, dia murka ya kepada orang yang tidak mau percaya Yesus. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 dari 4 binatang. Masih ingat 4 binatang itu mukanya seperti apa? Yang pertama, singa, lambang Injil Matius. Yang kedua, lembu, lambang Injil Markus. Singa, Yesus adalah Raja. Kalau yang kedua, Yesus adalah Buddha, Injil Markus. Yang ketiga, Yesus adalah manusia sejati, Injil Lukas. Yang terakhir, burung elang. Ya, burung elang yang kita pelajari di tahun baru Imlek kan. Ya, burung elang. Elang itu memang rajanya burung. Kalau burung biasa, kalau hari hujan dia nggak bisa terbang karena dia takut badai. Kalau elang bagaimana? Dia bisa lebih tinggi daripada awan. Tetap dia bisa melayang di atas. Itu ya, ada burung ya yang pernah nyangkut di mesinnya jet. Jet itu terbang tinggi sampai berapa kilometer di atas? 10 kilometer loh. Ya, 30.000 feet. Ya, kalau kita naik pesawat ya antar benua ya. Dia tidak lagi terbang hanya 3 kilometer di atas sampai 10.000 kilometer di atas. Itu pernah itu di atas terus 10.000 kilometer. Jet engine-nya nyangkut burung elang. Burung apa? Nah, baru manusia sadar, wih, burung elang bisa terbang berdemikian tinggi. Ya, paham ya? Makanya di dalam Alkitab ya selalu disebut seperti itu. Jadi malaikat ini lambangnya Injil. Lambangnya apa? Nah, kok bisa nih malaikat yang lambangnya Injil memberikan ya? Kita nggak tahu malaikat yang mukanya seperti apa. Tidak dijelaskan. Jadi begini ya, kalau Injil itu diberitakan, orang tidak mau menerima. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya? Kamu pergi, kamu kabarkan Injil. Kalau kota itu, rumah itu menolak kamu, apa yang kamu lakukan? Kebas apa? Debu kaki kamu. Ya, dengan dibini. Ya, jadi Injil itu kalau ditolak akan menjadi penghakiman dan penghukuman. Makanya di dalam Injil Yesus berkata apa? Celakalah kamu, ya, hai orang-orang Farisi. Celakalah kamu, kota Betsaida, kota Korazim. Jadi Injil itu bukan hanya memberkati, dia punya kuasa menghakimi dan mengutuk. Dan kutukannya itu pasti terjadi loh. Ya, karena tidak mau terima Yesus. Paham ya? Jadi ini satu hal yang sangat menarik karena kamu lihat sebelumnya di pasal 14 malaikat memberitakan Injil. Kamu lihat ya, ini ya. Pasal 14 ayat 6 sampai 8. Kenapa ya malaikat memberitakan Injil? Kenapa? Kenapa sampai malaikat memberitakan Injil? Nah, jangan lupa di zaman itu antikristus itu yang berkuasa, dia yang menentukan semua apa yang terjadi di dunia ini. Saya percaya Injil itu sudah diblok. Sudah di apa? Blok. Nggak ada lagi berita Injil. Kamu mau cari di Google, Google-nya yang keluar itu adalah menyembah patung. Berzina. Semuanya. Dia mengubah waktu, dia mengubah hukum. Sehingga di dunia ini semua sistem tidak ada lagi yang bisa keluarkan yang namanya Injil. Sudah di apa?
block. Ya, kadang-kadang kita terjemahkan dengan Google Translate harus waspada juga. Kalau God itu dia nggak berani kadang-kadang terjemahkan dengan kata Allah. Dia ganti dengan Tuhan. Dengan apa? Nah, Tuhan. Kemudian saya juga pernah menggunakan AI keselamatan. AI bilang di dalam Tuhan. Yesusnya dia hilangkan. Padahal aslinya ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bisa nggak antikristus block Injil? Pada zaman itu tidak ada lagi Injil di bumi. Di mana? Di bumi. Selain 144.000 orang yang memberitakan Injil, masih ada Injil, dan ada malaikat dikirim memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena sistemnya sudah dikuasai oleh antikristus. Paham ya? Kenapa malaikat sampai memberitakan Injil ke seluruh dunia? Karena Injil sudah diblok oleh antikristus. Seperti sekarang orang yang di persidangan, rekeningnya bisa diblok loh. Kalau rekeningnya sudah diblok, artinya apa? Kita nggak bisa akses walaupun uang kita ada di dalam. Ya, kan terjadi kemarin. Nah, jadi kita lihat di sini, malaikat itu menyerahkan 7 cawan murka Allah kepada malaikat yang tadi yang sudah bertugas 7, dan ayat yang terakhir. Mari kita baca. Dan bait suci dipenuhi dengan asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam bait Allah sampai ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu digenapi. Jadi di sini asap itu kita lihat juga pernah terjadi waktu orang Israel berhasil membuat kemah tabernakel, dan juga Salomo membangun bait Allah. Asap itu turun karena apa? Yang namanya dalam bahasa asli itu Shekinah, Shekinah. Yang waktu di zamannya Eli ada cucunya yang lahir diberi nama Ikabod. Masih ingat nggak? Ikabod. Ikabod itu artinya Shekinah, kemuliaan Allah itu sudah hilang dari bait Allah. Intinya begini Tuhan tidak melihat satu tempat itu bangunannya, tapi dia melihat siapa? Orangnya. Siapa? Orangnya. Bangunannya masih bisa bagus, tapi kalau orangnya sudah tidak kudus, kemuliaan Allah itu tidak ada di situ. Jadi intinya di sini yang pertama kita lihat ada tanda di sorga. Yohanes melihat 7 malaikat, tapi 7 malaikat ini menerima tugas untuk menumpahkan 7 cawan, tapi sebelum itu terjadi, kita diperlihatkan orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, mereka punya kesempatan memuji Tuhan dengan nyanyian. Dengan apa? Nyanyian. Ini penting sekali loh. Kalau zaman sekarang banyak nyanyian-nyanyian yang dibuat oleh orang-orang modern, itu lebih kepada sentral manusia. Sentral apa? Manusia. Hati-hati bukan selalu nyanyian yang kita ketahui itu bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini nyanyian baik di dalam kitab Keluaran 15 dan Wahyu 15, sama-sama 15 Intinya apa? Meninggikan dan memuliakan Tuhan. Oke, bukan diri kita yang kita tonjolkan, tapi Tuhan. Jadi pelajaran hari ini singkat saja, ada nyanyian kemenangan. Kemudian kalau kita memuji Tuhan, intinya ada 3 kan? Sebut namanya, sebut sifatnya, sebut perbuatannya. Kemudian di surga sebelum sesuatu terjadi harus ada yang namanya preparation, persiapan kan? Masih ingat 7 materai? Materai ke-7 itu persiapan. 7 trompet ke-7 apa? Persiapan. Selalu begitu Jadi kalau kita mau sesuatu bisa terlaksana dengan baik, kita perlu mempersiapkan diri. Yang terakhir asap kemuliaan. Asap kemuliaan. Kata mulia itu identik dengan kudus. Kalau kamu ditanya apa itu mulia? Kudus. Kudus. Bagaimana kita bisa kudus? Darah Yesus, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Ingat baik-baik Di hadapan Tuhan itulah
ya yang membuat kita bisa mulia kalau kita sudah percaya Yesus, kita punya firman Tuhan, kita melaksanakan firman Tuhan dengan Roh Kudus, kita mau hidup kudus, kita mau bertobat. Itulah mulia, ya. Kadang-kadang di dunia ini orang samakan dengan kemuliaan itu jabatan, apa? Jabatan. Makanya hanya misalnya ya orang yang punya jabatan disebut yang mulia. Yang mulia Mr. Presiden. Ya kan? Jarang sekali ya. Yang mulia hakim. Yang mulia. Tidak ya. Kalau yang mulia itu apa? Di mata Tuhan. Kamu sudah punya Yesus, dibasuh darah Yesus. Apalagi yang kedua? Punya firman. Kalau nggak punya firman, kamu punya apapun nggak ada gunanya. Nggak ada apa? Punya duit nggak ada guna kalau nggak ada firman. Ya punya ilmu nggak ada guna kalau nggak ada firman. Maka pentingnya firman tuh sekali Tuhan berikan pada kita, firman itu kekal menjadi milik kita loh. Ya, jadi yang kita pelajari di sini ya mungkin pertama kali ya kita mempelajarinya ini kekal menjadi milik kita kekal. Makanya Wahyu ini penting ya. Selainnya kita pelajari satu kali, ya buklet ini kita bisa baca sampai kita betul-betul ya memahaminya. Karena ini akan memberkati kita. Nah, kalau kita lihat ya, di Wahyu ini, ya, sejak gereja itu diangkat ke sorga, nggak ada lagi itu gereja. Nggak ada lagi gereja yang bersaksi. Yang bersaksi itu dari pasal 6 sampai 19 adalah orang-orang Israel. Orang apa? Israel. Jadi begini loh, 6-9 minggu itu Israel. Ya, 1 minggu pertama itu membangun bait Allah, kota Yerusalem. Selesai. Kemudian ya 62 minggu berikutnya juga Israel. Yesus datang disalib, selesai. Nah setelah itu abad gereja itu antara ya minggu ke-69 dengan minggu ke-70. Nggak disebut ya dimanapun. Ini gapnya. Sekarang abad gereja. Peran kita loh. Kita sekarang berperan. Setelah itu di Wahyu 7 tahun terakhir gereja di mana? Sudah diangkat. Nggak ada lagi gereja. Gereja ada di mana? Gereja ada di sorga. Di bumi siapa yang berperan? Orang-orang Israel. Paham ya? Jadi makanya penginjilnya orang Israel. Ya, Musa, Elia orang apa? Israel. Dan dibantu malaikat yang bersaksi. Karena Injil itu menurut saya diblok. Diblok. Nggak ada lagi di sistem yang dikuasai oleh antikristus. Ya, di komputer tidak ada tentang Injil dan sebagainya. Semua ya sudah dikuasai oleh antikristus. Ya, kemungkinan nanti semua YouTube yang kita upload itu tentang Yesus habis, apa? Habis loh, nggak ada lagi. Ya, karena antikristus nggak mau orang kenal Kristus asli, yang mengatakan dirinya yang Kristus. Ya, jadi paham ya, Injil itu paling berharga apa? Ya, masih ingat apa itu Injil? 4 buku, 4 hal. Apa 4 halnya? 1 apa? Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua, sebagai bukti dia mati, dia dikubur. Dia apa? Yang ketiga, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sebagai bukti dia bangkit, dia menampakkan diri. Sebagai penutup tadi ada kata tanda. Ada kata apa? Nah tadi di kelas 5 saya coba menanyakan anak-anak siapa yang sudah bisa tanda tangan. Hanya 2 yang bisa maju. Yang lain ya belum yakin dia bisa tanda tangan. Tanda itu penting. Karena di hidup ini Tuhan meninggalkan tanda. Orang tidak bisa membantah tanda yang Tuhan berikan. Ya, sebelum dia lihat tanda itu, dan sesudah itu dia harus ke mana? Ke Alkitab. Tanda pertama apa? Pelangi, ya kan? Tanda apa? Pelangi. Oke? Tanda kedua, semua orang di dunia harus mengakuinya. Tahun 2026, ya sebenarnya tahun Tuhan Yesus lahir. Paham ya? Itu tanda loh. Ya, kita hidup di tahun 2026. Tahun 2026 itu tahun apa? Tahun lahirnya Yesus. Hari Minggu. Hari apa? Merah. Kenapa merah? Yesus bangkit. Yesus apa? Bangkit. Jadi semua tanda itu membuat manusia harus kembali ya kepada firman-Nya yang bisa menyelamatkan. Jadi tanda itu penting ya. Tuhan selalu memberikan kita tanda. Termasuk kita punya tanda tangan dan namanya
biometrik. Biometrik ini nanti ya akan dipakai ya, setiap mata kita nanti ya akan direkam oleh dunia ini, dan nanti yang tidak boleh beli, tidak ada jual, ada hubungannya dengan biometrik yang sudah direkam dunia. Ya, tidak ada lagi namanya ini ya, cap jari. Pakai apa? Biometrik dari apa? Mata. Jadi maka saya sekarang paspor kan, kamu disuruh apa? Ada lagi cap jempol, nggak ada kan? Lihat begitu, dia mata kamu. Ya, jadi dikatakan di mata kita itu ada tanda yang satu orang dengan orang lain tidak sama. Dan sekarang dunia ini sedang koleksi loh semua data-data loh. Nggak bisa lepas loh. Nggak perlu lagi nick itu. Perlu apa nih? Nanti ya, namanya semua digital. Ya, sudah menuju ke kitab Wahyu tentang tanda 666. Kalau tidak punya itu, tidak bisa beli, tidak bisa jual. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur secara singkat kami sudah belajar pasal yang paling pendek di dalam kitab Wahyu. Kami berdoa supaya buku yang paling susah untuk dipahami dapat kami pelajari bukan hanya pada hari ini saja, tapi untuk seterusnya sehingga kami lebih yakin bahwa Tuhan Yesus segera datang menjadi Raja segala raja yang menyelamatkan kami, bahkan menghukum semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Tolonglah kami ya Bapa menjadi murid-Mu yang mau selalu belajar firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya ada yang mau disampaikan dari Fani ya, silakan. Kita bersyukur atas syukur Tuhan di siang ini, bagaimana kita sudah diberi keselamatan. Saya bersyukur untuk